Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfika, NIM K1A219025, Prodi Kepelatihan Olahraga Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan membuat tugas UAS statistik. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yang saya bahas yaitu validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Arikonto menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi keadaan atau kesahihan suatu alat ukur. Macam-macam validitas. Yang pertama yaitu validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas kontrak. Yang kedua yaitu validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Validitas empiris dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang kedua yang kita bahas yaitu reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari asal kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-kali. Macam-macam reliabilitas. Yang pertama yaitu reliabilitas tanggapan. Ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes, yaitu A. Teknik tes pretest, B. Teknik belah dua. Yang kedua yaitu reliabilitas konsistensi gabungan. Reliabilitas konsistensi gabungan item berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Koefisien reliabilitas konsistensi gabungan item dapat dihitung menggunakan yang pertama, rumus Goodrich-Hudson yang dikenal dengan nama KR20 dan KR21. B. Rumus koefisien alpha Krabat. Yang C atau yang ketiga yaitu rumus reliabilitas Hodge. Selanjutnya yang kita bahas yaitu normalitas dan homogenitas. Yang pertama, normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting kita akan hadapi. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama yaitu banyak variabel dependen umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Yang kedua yaitu jika kita dapat mengasumsi bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini menggunakan untuk membuat sejumlah kesimpulan baik yang tepat ataupun perkiraan tentang nilai-nilai variabel itu. Yang ketiga yaitu menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk suatu
lebih kelompok sampel, normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Selanjutnya, uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Menurut Sajjana 1996 halaman 466, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors. LO dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan penentuan taraf signifikansi, yaitu pada taraf signifikansi 5%, yaitu 0,05, dengan hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut. HO sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kriteria pengujian. Jika L hitung kecil L tabel terima HO, dan jika hitung besar L tabel tolak HO. Adapun langkah-langkah pengujian normalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, data pengamatan X sampai X3, Xn dijadikan bilangan baku Z1 dan Z2, Z3, Zn dengan menggunakan rumus seperti yang kita lihat pada gambar, merupakan rata-rata dan simpangan baku. Yang kedua, untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian hitung peluang. Yang ketiga, selanjutnya dihitung proporsi yang lebih kecil atau sama dengan Z1 jika proporsi ini dinyatakan oleh S atau Z. Maka mari kita lihat pada rumus berikut. Yang keempat yaitu hitung selisih. Yang kelima, ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Selanjutnya yang kita bahas yaitu homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis rekreasi, pernyataan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat rekreasi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel berikutnya memiliki variansi yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan metode beberapa yang cukup populer dan sering digunakan antara lain. Uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett sebagai berikut. Yang pertama, menghitung derajat kebebasan masing-masing kelompok. Yang kedua, menghitung varians masing-masing kelompok. Yang ketiga, menghitung besarnya log untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, menghitung besarnya log S untuk masing-masing kelompok. Yang kelima, menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya yang kita bahas yaitu analisis rekreasi dan korelasi. Analisis regresi menggunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Variabel tersebut adalah variabel X atau variabel independen, atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang dipengaruhi, dan variabel Y, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang tidak dipengaruhi. Pada dasarnya, hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas yang pertama hubungan searah atau positif, yang kedua hubungan tidak searah atau negatif, yang ketiga tidak ada hubungan. Rekreasi linear. Persamaan rekreasi memungkinkan persamaan nilai suatu variabel tidak bebas Y
dari nilai variabel bebas X, Y sama dengan A tambah BX. Definisi A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Garis rekreasi, garis linier yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Sebenarnya hanya garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Selanjutnya yang kita bahas yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan rekreasi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis rekreasi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel koefisien. Korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dan koefisien korelasi. Koefisien korelasi R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Untuk menempatkan garis rekreasi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kodrat terkecil. Sehingga bentuk persamaan rekreasi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y nilai istimewa variabel terikat, yang A titik potong garis rekreasi pada sumbu Y, nilai estis Y bila X sama dengan 0. B sama dengan gradien garis rekreasi perubahan nilai estimatis Y per satuan perubahan nilai X. X sama dengan nilai variabel bebas. Perbedaan rekreasi dan korelasi. Rekreasi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibat. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.